Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Selamat datang di News One Update Channel. Teman-teman sahabat semua, pagi ini kita akan berdiskusi dan sharing tentang bagaimana budidaya ikan gurami agar sukses dan panen berlimpah. Beberapa kendala yang dihadapi petani adalah adanya penyakit cacar ya, atau virus atau jamur ya, sehingga ikan gurami satu persatu mati setiap hari. Kalau ini kita biarkan, kalau ini berlarut-larut ya, lama-lama juga akan habis dan tidak jadi panen. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ada obat herbal berdasarkan pengalaman kami yang bisa ya menyelamatkan ikan kami dan sembuh, kemudian sehat kembali dan bisa panen. Oke sahabat semua, mari kita simak dan kita ikuti diskusi sharing pada hari ini. Let's go. Oke teman-teman sahabat semuanya ya, para petani ikan gurami atau teman-teman yang baru mau memulai budidaya ikan gurami ya. Di bagian 1 ya sudah kita diskusikan tahapan-tahapan teknik dan metode ya, bagaimana budidaya ikan gurami itu bisa berhasil dan sukses ya, jangan dilewatkan. Nah, bagi Anda yang belum melihat tahapan-tahapannya, nanti bisa dicek di belajar budidaya gurami di bagian 1 ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan sharing dan diskusi tentang bagaimana penanganan hama dan penyakit pada ikan gurami. Kenapa harus kita tangani dengan baik? Karena kalau tidak kita tangani dengan baik, penyakit ikan gurami ini bisa fatal ya. Bisa gagal panen, ikan guraminya mati satu persatu setiap hari. Sekali kalau cuma 1 ya ini enggak apa-apa. Lihat 2, 3 enggak apa-apa ya. Kalau 3, 2 enggak apa-apa, tapi tiap hari lama-lama habis ya. Ya, kalau biasanya nih sebab virus. Tetapi kalau sekali lihat ada 10 ikan gurami mati, ya ini perlu diwaspadai ya. Perlu diwaspadai, perlu dicek airnya, perlu dicek penyebab kematian ikan gurami ya. Kalau airnya sehat, kemudian ikan guraminya juga sehat ya, mungkin karena ada faktor teknis ya pada saat pelepasan benih, mungkin kondisi ikannya kurang sehat dan mati. Nah, teman-teman sahabat semuanya, yang perlu diperhatikan pada saat penyebaran ini adalah kondisi air ya. Kondisi air, jadi air sudah matang, artinya minimal 10 sampai 15 hari air itu sudah ready ya, sudah siap di kolam, bukan air fresh ya kolam. Nah, kemudian kita lepaskan ikan bibitnya ya, bisa ukuran silet atau ukuran apa, tergantung dengan modal yang kita miliki. Saya biasanya melepaskan ukuran silet. Nah, hari ini kita sambil memberi makan ikan gurami, kemudian kita akan sedikit sharing ya bagaimana perawatan penanganan penyakit pada ikan gurami. Nah, kalau tahapan pelepasan benih ini sudah benar teman-teman semua, setelah 2 hari kemudian kita beri makan ikan gurami itu lahap, senang ya, maka tahapan berikutnya yang harus kita perhatikan adalah tahapan pada saat perkembangan ya. Perkembangan ikan gurami yang sudah mulai membesar dan lahap makan ya, itu pada seminggu 2 minggu kemudian. Kenapa? Karena kita akan bisa ketahui apakah kolam kita steril atau tidak itu setelah 1 atau 2 minggu, maka akan ada tanda-tanda. Nah, kalau 1-2 minggu kemudian kita dapati ikan itu mati, nah ini perlu perhatian khusus ya. Perhatian khusus berarti ada jamur atau virus yang ada di kolam kita. Nah, kita
kita perlu ambil ikan itu kira-kira tanda-tandanya apa. Nah, paling tidak yang menurut pengalaman saya dan coba saya cari literatur, itu ada 5 penyakit pada ikan gurami, yaitu penyakit bercak putih ya. Yang pertama adalah penyakit bercak putih. Jadi penyakit ini kalau saya lihat di dalam buku ikan gurami, penyakit ikan bercak putih itu disebabkan oleh protozoa ya, protozoa kemudian yang menempel pada ikan gurami. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bahwa pada ikan gurami itu ada bercak putih di kulit dan mulut ya. Nah, kemudian ikan gurami ini akan kelihatan mengambang di atas di permukaan, kemudian kembang kempis seolah-olah kekurangan oksigen. Nah, bercak putih ini disebabkan oleh protozoa yang menempel pada ikan gurami. Kemudian yang kedua, penyebab penyakit yang kedua adalah mycosporesis ya, atau protozoa Mycobolus saleralis namanya ya. Nah, ini juga disebabkan oleh protozoa. Sama modelnya, dia akan protozoa ini menempel pada insang ya, pada insang ikan, kemudian ikan akan muncul benjolan di insangnya sehingga dia tidak sehat dan membesar, kemudian ikan itu juga akan mati. Kemudian penyakit yang ketiga yang sering dialami oleh ikan gurami adalah penyakit jamur ya. Penyakit jamur ini biasanya ikan ada bintik-bintik halus pada kulitnya, putih warnanya ya, putih warnanya dan itu menempel ya. Nah, kalau ini terus dibiarkan, jamur ini akan membentuk seperti seperti panu kalau pada manusia ya, melipat panu pada manusia. Nah, sehingga ikannya juga tidak sehat. Kemudian yang keempat yang biasa kita sebut dengan bercak merah atau penyakit cacar. Nah, ini yang paling banyak sekali kita temui oleh petani gurami saat ini. Nah, yang kelima adalah penyakit mata bilu ya. Penyakit mata bilu ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mata ikan gurami itu menonjol dan membesar ya. Kemudian dia akan mati. Penyebabnya apa? Penyebabnya diserang oleh bakteri atau cacing. Nah, ya kan, bakteri atau cacing. Nah, dari kelima penyakit ikan gurami ini semuanya teman-teman adalah ada bawaan dari bibit ikan ya, ada karena kolam kita ya, sisa pembersihan kita yang tidak bersih. Nah, salah satu hal yang harus segera ditangani adalah bahwa kita sudah pastikan kolam kita itu steril. Nah, kalau belum steril bagaimana Pak? Kemudian perlu kita ada obat yang biasa kita gunakan adalah metilen blue ya, metilen blue. Kemudian kita taburkan ya ke kolam sehingga kolamnya nanti akan biru. 1-2 hari ini birunya akan hilang, kemudian ikan akan sehat. Nah, kalau ini tidak sehat ya teman-teman, biasanya saya menggunakan ya, yang saya ambilkan, saya biasanya ada treatment metilen blue ini sudah kita lakukan ya. Kemudian ada beberapa obat yang bisa kita beli di toko obat. Nah, ada obat herbal yang itu sangat membantu ya, sangat membantu, atau obat herbal atau bukan herbal yang ada di lingkungan kita. Jadi biasanya saya kalau menebar ikan gurami itu, saya juga sebelumnya sudah tanam namanya pohon kates, kebun kates ya, kebun kates. Nah, apa manfaatnya untuk ikan? Nah, ini yang berapa kali sudah saya terapkan teman-teman, sahabat semua. Nah, daun kates ini sehat untuk perkembangan ikan gurami ya. Jadi ikannya itu bisa makan langsung daun kates.
Jangankan ikan ya, manusia saja kalau dikasih jamu daun kates itu tambah sehat, tambah nafsu makan. Nah, daun kates ini ternyata mengandung zat yang itu bisa membunuh bakteri, bisa membunuh jamur, membunuh protozoa, membunuh cacing. Jadi 5 penyakit ikan gurami yang sudah saya sebutkan tadi itu akan bisa mati langsung ya. Nah, ini sudah saya buktikan berkali-kali. Nah, jadi di mana ya kan. Nah, oleh karena itu saya biasanya kalau sebelum menebar ikan gurami ini saya siapkan menanam beberapa pohon kates di lingkungan, sehingga nanti kalau itu kita butuhkan ya itu sudah siap ya. Sudah siap, kita tidak bingung lagi ngambil daun kates dari mana ya. Nah, jadi di daun, kalau kita daun kates itu mengandung papain ya kan. Nah, itu sangat baik untuk perkembangan ikan. Yang kedua, itu bisa membasmi bakteri, virus, jamur ya dan cacing. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kalau tidak ada penyakitnya kita lemparkan saja ke dalam air, maka ikan akan makan ya. Nah, biasanya kalau sudah dikasih makan begini, makan jantan, kita kasih makan dengan daun kates ya, itu akan sehat. Nah, tetapi kalau ternyata di dalam kolam ini ya ada penyakitnya, maka sebelum kita kasih daun kates ya pagi dan sore ya. Nah, tadi yang saya katakan, kalau kita menemukan tanda-tanda bahwa ikan itu mati ya di dalam kolam setelah kita tabur 1 minggu, maka setelah itu segera kita tabur ya garam pagi dan sore ya. Pagi dan sore kita garam kasar ya. Kalau kita nyebut di sini biasanya garam kerasa, garam gerasa ya. Nah, garam gerasa yang bukan yang lembut ya, yang bukan beriodium ya. Garam gerasa itu kita tebar merata di seluruh kolam ya, pagi sore. Kenapa? Karena garam ini ternyata bisa menetralisir air ya, baik pH, kemudian bakteri dan virus itu sedikit menetralisir. Nah, setelah hari pertama kita netralisir dengan garam ya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil daun kates ya. Kita ambil daun kates, kemudian kita hancurkan ya, kita kita remet-remet ya, remet-remet di dalam air dan kita sebarkan ke seluruh kolam. Nah, seluruh kolam kita sebarkan ke seluruh kolam. Nah, air di dalam kolam itu nanti secara otomatis akan begetah dari daun kates itu akan menyebar dan membunuh bakteri. Nah, ini saya sudah berapa kali melakukan hal ini dan alhamdulillah berhasil. Teman-teman semua, sebelumnya saya menebar benih ya. Menebar benih itu yang baik pada saat musim hujan ya. Hindari menebar benih pada saat kemarau ya. Saya kemarin rugi 8.000 ekor ya. 8.000 ekor itu hanya bisa saya selamatkan separuh. Kenapa? Karena cuacanya panas ya. Kemudian menurut teman-teman, menurut kelompok tani itu, Pak, tolong diberikan EM3 ya kan, segala macam M4 ya, segala macam molase, segala macam sudah saya berikan di kolam ya. Ternyata tidak mampu dan akhirnya yaitu tadi yang bisa menyelamatkan adalah daun kates ini ya, yang bisa menyelamatkan daun kates. Nah, setelah saya lakukan tadi ya, kita taburi garam 1 hari, hari kedua kemudian saya remeti ini daun kates begini ya, daun kates kita ambil, kemudian kita remet-remet dan kita taburkan di dalam kolam ini pagi dan sore ya. Pagi dan sore. Nah, begini caranya.
tangkainya kita sebarkan di dalam kolam ya. Nah kemudian daunnya kita remet-remet di dalam air ya. Setelah kita remet-remet ya kita sebarkan ke rata di dalam kolam. Nah jadi kalau air yang grocok nanti kan dia menyebar dengan sendirinya. Nah, ini kalau bisa rata semuanya ya, pagi sore itu dilakukan. Nah dengan metode ini saya masih bisa menyelamatkan sekitar 4.000 ikan gurami yang mati kemarin karena akibat cacar ya. Jadi kalau diangkat itu ternyata ada bercak-bercak merahnya. Nah bercak-bercak merah di kulitnya itu kalau tiap hari itu ada 4, 5 bahkan sampai 10 ikan gurami yang mati ya. Segitiga ikan itu kalau dikumpulkan bisa dibuat peyek ikan ya, bisa dibuat peyek ikan dan bisa dibuat peyek ikan ya. Sayang kalau ikan gurami ini kan banyak durinya kalau kecil-kecil, sehingga ya tidak tega membuat peyeknya. Nah paling enak ya kita beli peyek iwak kali aja ya. Nah begini caranya, kita remet-remet kemudian kita sebarkan ke merata di dalam kolam. Nah ini otomatis nanti oleh ikan gurami akan dimakan ya. Nah kalau diremet begini getahnya itu akan masuk ke dalam air ya kan, kemudian sisa dari daun pepaya ini dimakan oleh ikan. Nah otomatis karena dimakan, ikan juga akan punya zat papain di dalam tubuhnya ya, sehingga mereka yang sakit ya dari dalam itu diobati ya, kemudian dari luar juga ikan ini kondisi airnya diobati. Nah kalau sudah mengalami sakit tadi, setelah diberi papain ini ya tetap kita grojok ya pagi sore rata-rata 2 jam ya, rata-rata 2 jam kita grojok sehingga airnya berganti ya, jadi berganti. Nah jangan langsung diganti semuanya ya, nanti ikannya kan bisa stres ya, karena kita kasih garam, kita kasih obat tadi, diganti semuanya ya. Nah karena tadi kan sudah saya sampaikan, sebelum kita lakukan penanganan ini kita lakukan dengan metilen blue. Metilen blue itu sudah siap. Nah akan lebih baik lagi teman-teman sahabat semua, jadi sebelum terkena penyakit ya, ini kita langsung aja dikasih daun kates ini ke dalam kolam ya, langsung aja kita kasih ke dalam kolam sehingga kolamnya sehat, jadi tidak perlu treatment ya. Garam kita tebarkan ya, setelah pelepasan benih garam kita sebarkan ya, sehari sekali aja enggak apa-apa, pagi itu, hari kedua kita sebarkan lagi, kemudian kita kasih makan. Nah, 1 jam kemudian setelah kasih makan kita kasih daun kates, sehingga teman-teman, sehingga ikan itu akan menjadi sehat. Jadi ternyata khasiatnya luar biasa untuk kesehatan ikan. Nah yang kedua, jangan lupa bahwa kondisi air harus dijaga ya, itu ya setiap hari digrojok, kemudian kalau ada kotoran-kotoran kita bersihkan, apakah itu daun atau apapun itu yang ada di dalam kolam itu kita bersihkan. Nah dengan cara ini teman-teman, kondisi air itu terjaga, kemudian nutrisi ikan itu terjaga, maka insya Allah ikan gurami kita itu akan sehat. Nah kalau itu sehat tentu makannya akan lahap. Nah jadi campuran bahan daun kates ini akan membuat daya tahan tubuh ikan itu lebih baik ya, daya tahan lebih baik. Nah, kalau misalnya di rumah juga ada daun, misalnya ditambahi
dengan kangkung itu bisa ya, dan kangkung, kemudian ada juga daun jati muda itu juga bisa. Nah, sehingga daun-daunan ini akan menambah kesehatan bagi ikan gurami sehingga dia bisa berkembang lebih baik. Nah, jangan lupa juga kalau memberi makan jangan terlalu banyak ya, bisa sehari 2 kali, tapi kalau kondisi tertentu cukup sekali. Nah, kalau dalam kondisi sakit cukup 1 kali saja ya, atau dihentikan. Itu teman-teman sharing kita pada hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran, sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih atas kunjungan sahabat dan teman-teman semua. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share ya. Nah, masih ada satu obat lagi kalau teman-teman nanti kesulitan untuk mendapatkan daun kates ya. Ada satu daun lagi yang itu juga mujarab dan manjur untuk pengobatan gurami yang sedang sakit ya, baik itu cacar, jamur, virus cacing, semuanya juga amblas. Oke, see you next time di bagian ketiga. Dah.